Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muti bin Haji Abdullah. Saya dari Desa Sukarma, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Saya di program Ramadan Berburu 4 di sini mengambil program WUSTO, yang dimana WUSTO itu adalah kelas pertengahan setelah gula. Sebenarnya saya ikut program Ramadan ini karena saya jarang sekali belajar, terlalu banyak kesibukan organisasi, dan posisi saya juga sebagai di luarnya itu sebagai tim hadroh gitu. Jadi itulah yang menyebabkan saya berpikir gitu, kalau saya terus-menerus tidak tidak belajar atau menomorduakan daripada nahwu ini, maka seterusnya saya nggak akan tahu gitu. Lalu alasan saya juga alasan saya untuk mengikuti program ini karena memang tahun ini juga tahun di bulan Ramadan ini lebih tepatnya, karena alhamdulillah sudah berkurang kegiatan gitu. Saya harapkan dengan mengikuti program ini saya menjadi bisa gitu. Awal tingkat 1 memang kami sendiri mengikuti program nahwu di tempat lain gitu. Nah, di tingkat 2-nya itu ya qadarullah, mungkin kita banyak dipanggil sama orang gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kami jarang fokus untuk belajar gitu. Dan selanjutnya kesan yang saya rasakan setelah mengikuti program WUSTO ini, sebenarnya ilmu saya sendiri belum selevel gitu dengan teman-teman di kelas WUSTO lainnya gitu. Akan tetapi alasan utamanya karena di kelas WUSTO itu diajar langsung sama khodim muzakarah, yakni Ustazuna, ya ingin langsung mendapat penjabaran beliau gimana sih Soyadun Najihin ini dibentuk oleh sosok ustaz muda gitu. Dan alhamdulillah sangat puas rasanya mengikuti kelas WUSTO ini, dan pengen melanjutkan lagi sampai program-program selanjutnya yang diadakan oleh Muzakarah Soyadun Najihin apabila diberi kesempatan pada hari yang lainnya. Kemudian harapan kami pada Muzakarah ini ya semoga tetap berlanjut, pengurusnya tetap semangat. Tentunya di balik sesuatu yang besar pasti ujiannya juga besar gitu. Karena kalau ingin menjadi besar ya siap-siap harus diuji dengan sesuatu yang besar. Seperti kata Bapak Maulana Syekh, besar kapal, besar gelombang gitu. Jadi kepada para teman-teman pengurus Muzakarah Soyadun Najihin, dari kami pribadi tetap semangat, jangan putus asa, jaga kekompakan, karena kalau di dalamnya itu kompak, maka sebesar apapun angin yang ada di luar, insya Allah tidak akan bisa menghancurkan sesuatu yang di dalam itu. Kalau tidak di dalamnya sendiri itu terpisah gitu, maka tetap kompak, utuh, bersatu ya, seperti kata Syekhuna. Dan semoga Muzakarah Soyadun Najihin untuk selanjutnya semoga semakin jaya seperti
seperti kata ketua yang sekarang yakni Ustadz Deddy Kurniadi, semoga terbang gitu, MSN tahun ini terbang gitu seperti beliau targetkan. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Susilawati binti Haji Ahmad Zaini. Saya dari Asmalang Lenek Lau, Kecamatan Lenek, Lombok Timur. Di program Ramadan Berbulu Umat ini saya mengambil program tahfiz fikih. Alasan saya mengambil program tahfiz fikih pertama itu karena ada target. Pertama, dari dulu kami pribadi punya target, yaitu ketika kami tingkat 2 kami harus belajar fikih. Namun target kami tersebut tidak tercapai karena ada musibah yang melanda negara kita, yaitu ada corona. Sebelum adanya program Ramadan Berbulu 4 ini, kami sempat kebingungan untuk mencari tempat mengaji fikih tambahan. Tapi ketika kami mendengar bahwa ada kabar di Muzakarah Sayyidun Najihin akan diadakan program tahfiz fikih, kami menyambutnya dengan senang hati. Adapun di tahfiz fikih, saya akan menyampaikan sedikit dari beberapa kisah kami di tahfiz fikih yang sangat menarik dengan metode-metode belajar kami yang sangat unik. Pertama, di tahfiz fikih itu kami belajar hanya tentang fikih, yaitu metode belajar kami sangat unik. Di sana kami sampaikan kami belajar dengan metode bernyanyi, yang awalnya kami dikasih ringkasan dulu oleh Ustaz Zuna, kemudian kami disuruh untuk membuat lagu dari ringkasan tersebut. Nah, titik hal menariknya itu ada di sana ketika kami berlomba-lomba untuk menciptakan lagu dari ringkasan tersebut. Setelah kami menciptakan lagu itu, kami menyanyikannya. Nah, di balik kami menyanyikan lagu itu, ada teman kami yang sempat merekam itu dan disebar di status WA. Dan respon dari masyarakat luar yang melihat itu, mereka sangat antusias, sangat mengagumi cara belajar kami dengan menggunakan lagu tersebut yang sangat dengan penuh semangat. Adapun belajar kami di tahfiz fikih ini berbeda. Ada sedikit perbedaan dari belajar fikih kami sebelumnya, di mana ketika kami belajar fikih sebelumnya kami hanya menggunakan materi saja yang cenderung kadang kami mengerti dan kadang tidak. Di sini kami menggunakan metodenya itu langsung praktek. Contohnya seperti istinja atau praktek tentang najis. Ketika kami belajar najis, kami harus menghafal materi dulu sebelumnya. Baru kami boleh mempraktekkannya. Seperti tentang najis tai misalnya. Jadi kami harus pergi dulu mencari kotoran, entah itu kotoran ayam, kotoran anjing, atau kotoran-kotoran apapun itu. Dan harus dengan instruksi Ustaz Zuna langsung. Seandainya beliau menginstruksikan kami harus menggunakan tangan, maka kami semuanya menggunakan tangan dan tidak boleh pakai yang lain. Nah, dan hal menarik lainnya lagi di tahfiz fikih ini adalah yaitu ketika kami membahas tentang khamar. Untuk pertama kalinya dan seumur hidup saya, untuk pertama kalinya saya melihat dan mencium langsung baunya khamar itu ya di sini, di program tahfiz fikih ini. Jadi itu adalah suatu hal yang menarik untuk kami, menjadi suatu ilmu yang baru, yang sangat luar biasa, dan pengalaman itu sangat menarik sekali dan tidak akan pernah kami lupakan sampai kapanpun. Itulah sedikit rentetan pengalaman kami di tahfiz fikih. Adapun metode yang kami gunakan ini sangat menarik, sehingga pesan saya, kalau kalian jenuh dengan satu metode kalian belajar, maka belajarlah dengan metode yang lain, seperti yang pernah disampaikan Ustaz Zuna sebelumnya kepada kami. Kalian jangan pernah jangan hanya memandang dari sisi jeleknya setan itu, tapi ambillah satu pelajaran di setan, di mana setan itu ketika dia menggoda umat manusia, ketika dia tidak mampu menggoda dengan satu metode, maka dia menggoda dengan metode yang lainnya. Adapun doa dan harapan untuk MSN, semoga MSN bisa terus jaya, semakin maju seperti harapan kita bersama, yaitu MSN terbang mencapai bintang dengan metode azak-zak yang kita gunakan di MSN ini. Mungkin hanya ini dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yakutun Abdus Rahmatullah binti Tuan Guru Haji Ahmad Muzakir Rahmatullah KH SPD IMPD kelas 5 MI, alamat yang kedua Idare Kecamatan Batu Kliang Kabupaten Lombok Tengah. Perasaan saya belajar di Muzakarah ini senang, awal-awalnya tuh semangat suka gitu, tapi pas akhir-akhirnya tuh udah pengen pulang. Awalnya langsung betah, emang sih dipukul tapi tetap semangat. Bangunnya jam 3 pagi, terus istirahat siang sampai asar aja, baru belajar lagi sampai jam 12 malam. Udah biasa. Tapi saya dari kelas Faslul Ula, tutornya Ustaz Dedi Kurniadi. Terus saya belajar nahu sarep, disuruh ngapal juga, kalau ndak hafal dipukul. Dipukul tapi ya tetap semangat ngapal walaupun ndak bisa masuk. Pas akhir-akhir udah pengen pulang, tapi akhirnya aja enggak lagi. Sekarang pesan tetap semangat, gapai cita-cita apapun rintangan, jalani aja. Doa untuk MSN, semoga tetap jaya, semakin jaya di dunia wal akhirah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lili Julianti binti Hamdan, alamat Peseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Saya mengikuti program Ramadan Berburu Keempat ini, mengambil program Qol Al-Quran, yang dimana di dalam program Al-Quran ini pertama saya mendengar kalau adanya program Qol Al-Quran di Ramadan Berburu Keempat ini, saya merasa sangat bahagia. Kenapa demikian? Karena sebelumnya saya memang mencari tempat untuk program Ramadan, yaitu menghafal Al-Quran. Dan setelah mendengar dari Ustazuna bahwa di Muzakarah ini ada program Ramadan Berburu Keempat, yaitu program Qol Al-Quran, maka itulah yang membuat saya semangat untuk mengikuti program ini. Dan pengalaman saya yang paling berkesan di dalam program Qol Al-Quran ini adalah yang dimana awal-awal mula program ini kami semua teman-teman Qol Al-Quran sangat bersemangat, yang dimana kami bisa menuntaskan target kami dengan semaksimal mungkin. Yang bisa juga yang 1 juz itu bisa kita khatamkan selama 2 hari atau 3 hari. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kami menemui titik terjenuh di mana kami semua curhat sambil nangis-nangisan karena kendala hafalan yang tidak bisa masuk. Dan syukurnya ada mudabiroh ustaz-ustazah yang tempat kami menyetor memberi kami solusi dan mengadukan kepada Ustazuna. Akhirnya kami dikumpulkan untuk diberikan nasihat lagi. Dan nasihat Ustazuna yang tidak bisa saya lupakan itu adalah inna ma'al usri yusra, yaitu di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, yang dimana itu adalah menjadi motivasi terbesar saya dalam segala urusan saya. Nah, setelah kami dikumpulkan dan diberikan motivasi tersebut, alhamdulillah semua kami rata-rata bangkit lagi semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Dan rata-rata kami menargetkan, karena kami ini adalah rata-rata tingkat 3 banat, maka kami menargetkan sebelum zikrul kami sudah khatam 30 juz. Karena berkat dari semangat dari Ustazuna dan teman-teman semuanya. Pesan saya, semoga Muzakarah Soyadun Najin ini selalu menanamkan jiwa kekeluargaannya, karena itu adalah salah satu alasan saya bisa bertahan di tempat ini. Nah, doa saya untuk Muzakarah Soyadun Najin ini semoga tetap jaya, sentosa daiman abada, bisa terbang setinggi-tingginya sehingga bertemu dengan bidadari di sana. Dan alhamdulillah selama program Ramadan Berburu Keempat ini saya bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 16 juz. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Siti Humairah binti Lalu Muhaji. Saya dari Otak Desa Mantang, Kecamatan Batu Kriang, Lombok Tengah. Saya di Ramadan Berburu 4 ini memilih program Wusto. Dan saya akan menceritakan pengalaman saya di kelas Wusto ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa sih Wusto itu. Nah, kelas Wusto itu kelas pertengahan. Nah, yang namanya pertengahan pasti ada awal. Kita masuk Wusto itu harus mempunyai syarat, kita mempunyai dasar, harus menguasai isim, fiil, dan huruf, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya masuk Wusto ini, rasanya pengalamannya tak akan pernah dilupakan. Ya, pengalaman pertama ketika kita pokoknya tiada hari tanpa pukulan kasih sayang di kelas Wusto itu. Nah, di sana ini kitab Jami'ud Durus ini saya dapat beli itu karena sebuah motivasi dari pukulan kasih sayang. Kalau tak ada pukulan kasih sayang itu mungkin tidak ada kitab ini di tangan saya. Sampai-sampai teman saya itu banyak yang nangis karena mungkin keadaan ekonomi, tapi kalau tidak beli juga sampai nangis dah, sampai harus dia kesakitan, harus pokoknya kepengen lihat kedudukan, kepengen lihat apa sih isinya, karena kalau kita tidak punya kitab itu kita tidak boleh lihat ke kitab orang lain. Nah, selanjutnya itu kita itu belajar kalau malam ganjil itu sampai jam 12 malam, sampai dari jam 2 siang sampai subuh. Nah, kita itu tiada henti untuk belajar sambil kita minta doa, siapa tahu kita dapat malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya pokoknya pas di kelas Wusto ini adalah kelas paling terhebat dah, karena pas di sini saya merasakan begitu nikmat pukulan yang keras. Nah, tapi saya yakin kenapa saya bisa bertahan di sini. Saya yakin pukulan itu adalah pukulan doa. Siapa tahu kan, pas kita dipukul itu ada terselip doa, semoga kamu bisa, semoga kamu bisa. Nah, kayak gitu. Sampai saat ini sangat banyak sekali teman-teman saya yang kabur. Pertamanya ya, teman saya itu kalau di kelas Wusto itu yang terbanyak kedua dari semua program. Nah, sekarang itu mungkin paling sedikit karena yaitu cobaannya sangat banyak. Nah, untuk pesannya semoga untuk MSN ini, semoga MSN tetap jaya dan semoga selalu dalam rasa kekeluargaan. Nah, kesan yang tidak akan pernah terlupakan yaitu bersama orang-orang hebat, duduk bersama orang-orang yang sabar tahan ngantuk, sabar tahan banting, dan sabar tahan pukulan. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rahayu binti Lalu Wirentana, alamat Desa Ganti, Lombok Tengah. Di Ramadan Berburu keempat kali ini saya mengambil program Tahfiz Mufrodat. Sedikit saya akan cerita tentang pengalaman selama belajar atau mengikuti program Tahfiz Mufrodat. Jika berbicara tentang pengalaman, sudah tentu berkaitan tentang kejadian menarik, momen indah yang tentunya sulit untuk kita lupakan. Banyak sekali hal indah, momen menarik, mulai dari baru bangun sampai tidur lagi. Lebih-lebih di kelas kami, Tahfiz Mufrodat. Kegiatan kami sehari-hari di Tahfiz Mufrodat hanya menghafal. Menghafal kami tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Karena memang mengejar target. Selain itu, kami harus mencapai target. Yang kami targetkan adalah 15 hari untuk kurang lebih 5.000 mufrodat. Dan alhamdulillah berhasil selesai.
Dan hal yang paling berkesan untuk saya pribadi sekaligus hal yang paling menyedihkan ketika kami menghafal. Kami menghafal satu kolom lebih dari 10 menit, namun seketika lupa dalam 1 menit ketika ngantri untuk nyetor. Selanjutnya hal menarik lagi yaitu tentang kita yang berbuka bersama bersama 200 lebih orang, masak untuk berbuka dan sahur, terus tidur cuma beralaskan karpet, desak-desakan, belum lagi harus ngantri kamar mandi dengan kurang lebih 200 orang. Selanjutnya masih banyak lagi momen indah, namun tidak cukup waktu untuk kami ceritakan. Tidak cukup hanya dengan kata-kata untuk kami mengungkapkan hal indah itu. Jadi langsung saja, pesan dari saya adalah biasakan diri kalian belajar agar kalian menjadi sebenar-benarnya pelajar. Dan doa dari saya pribadi untuk muzakarah adalah semoga tetap jaya dan teruslah maju sampai akhir nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Al-Syarafi bin Mudahar, Muhammad daripada Singkerang. Ini selama kami ikut berburu Ramadan, yaitu keempat, kami mengambil daripada program Al-Quran. Ini selama pengalaman kami di Al-Quran, alhamdulillah sangat bersyukur, di mana pada awalnya itu kami sangat bersemangat sekali, yang dimana pada awalnya itu semuanya itu semangat, dan dimana teman-teman yang lain juga banyak hafalan-hafalannya. Itulah yang menyebabkan kami ikut untuk semangat dan tidak mau kalah. Namun pada pertengahan-pertengahannya itu kami sangat tertekan, dan juga kami juga sangat lambat hafalannya, sehingga itulah yang membuat kami ingin meminta nasihat daripada Ustazuna. Setelah itu kami meminta nasihat daripada Ustazuna, sehingga dari sanalah kami timbul rasa semangat. Oleh sebab itu pesan daripada kami kalau Al-Quran itu jangan pernah menyerah, dan juga jangan pernah lupa untuk meminta nasihat agar diri ini selalu tidak mau menyerah. Serta kesan kami juga yaitu selama menghafal, yakni berkumpul serta saling murojaah, dan juga saling menyimak, dan juga ketika menyetor di para mudabbir. Dan di sanalah tempat senangnya kami ketika mendapat tauhid daripada mudabbir. Dan doa daripada kami yaitu kalau Al-Quran semoga tetap jaya sejaya-jayanya, dan juga semoga semakin terbang tinggi setinggi-tingginya. Alhamdulillah dari awal, yaitu awal mula ikut Ramadan berburu sampai sekarang ini 1 bulan, terus kami dapat 10 juz. Sebab daripada kami melihat teman-teman yang banyak hafalannya serta motivasi daripada Ustazuna, itulah juga kami alhamdulillah dapat 10 juz, dan insyaallah target kami juga 30 juz setelah Ramadan berburu keempat ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayani binti Rumedan. Saya dari Pare, Desa Jenggi Utara, Kecamatan Muntong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saya perwakilan dari kelas Iqrob Iqlal akan menyampaikan pengalaman saya selama ikut di Ramadan berburu keempat ini. Sebagai pengalaman saya yang pertama itu ketika belajar Iqrob Iqlal. Yang pertama itu kita harus semangat. Kalau nggak semangat, nanti api kita atau tutor kita itu bisa marah gitu kan, kecewa. Makanya harus semangat, terus harus disiplin juga. Nah, jumlah kami kan di sini banyak gitu, 200-an orang. Jadinya kalau kami pergi ke muzakarah 1 itu, sendal kami itu suka tertukar-tukar gitu kan. Nah, entah dia itu beda sebelah
pernah warni sudah, tapi kami tidak pernah hiraukan itu semua gitu. Kami pakai sudah. Ustaz Zuna pernah berkata, semua yang ada di sini itu halal. Nah, kalau sudah digituin kan, tinggal kita pakai aja gitu kan. Habis itu, karena kita selalu diajarkan untuk disiplin di program I'rab Hilal, kami ludes saja gitu, langsung pakai tadi itu. Beda setelah kami pakai langsung belajar, Muzakarah 1. Setelah itu yang untuk yang I'rab. Terus Iqlal, ada kami mempelajari kitab Iqlal juga. Nah, di dalam mengiqlal kami juga dituntut untuk harus tetap semangat gitu, karena secara umumnya itulah ciri khas daripada muzakarah ini. Saya Najihin itu selalu semangat orangnya gitu. Nah, pas kita iqlal itu pas sampai pertengahan di sana, teman-teman itu banyak yang ngeluh gitu kan. Kenapa mereka mengeluh? Yang pertama itu sulitnya hafalan. Akhirnya ada salah satu tutor kami yang sangat care gitu, yang di mana-mana beliau itu selalu mengingat kami, menyebut-nyebut kami, selalu mendambakan kami gitu kan. Gimana nggak bahagia gitu kan. Nah, akhirnya di sana kami diberi motivasi, kami dikasih metode, gini-gini loh cara menghafalnya gitu. Akhirnya kami bangkit lagi dari sana. Setelah itu semuanya berjalan dengan lancar seperti biasa, tanpa ada keluhan lagi dari teman-teman semua. Akhirnya sampai di titik mana kami ujian. Begitu juga ya kalau pulang dari muzakarah 1 itu ya asal pakai aja. Kalau sendal itu asal pakai, biasa dibeli, nggak kami peduli kalau masalah sendal itu. Itulah salah satu pengalaman kami belajar di I'rab Iqlal. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman kami yang lain, tapi kalau Anda penasaran gitu, makanya tunggu di Ramadan berburu kelima nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbul Wagoni Ibnuridah. Alamat saya yaitu dari Mekarsari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela. Di Ramadan berburu keempat kali ini, saya mengambil program yaitu Tahafuz Fikih. Di mana di Tahafuz Fikih ini kita hanya fokus belajar yaitu tentang fikih saja. Dan cara belajarnya itu sangat enak. Menurut saya cara belajarnya itu sangat enak. Cara belajar kami yang pertama yaitu dengan cara materi dulu. Jadinya pelajaran yang akan kita pelajari itu kita mulai dari materi dulu, yaitu dari materi dengan pengertian, dalil, hukum, dan cara menuntaskan masalah dalam bab tersebut. Jadinya semua itu kita tuntaskan di materi. Terus cara belajar kita yang kedua yaitu dengan cara praktik. Jadinya untuk mendekatkan pemahaman, untuk menyampaikan pemahaman kita pada saat materi itu kita menambahnya dengan cara praktik. Yaitu semua pembahasan di materi itu kita praktikkan. Misalnya yaitu yang pertama yaitu bab toharoh, yaitu menghilangkan najis. Jadinya bagaimana sih cara menghilangkan najis itu? Kalau kita hanya mempelajarinya di materi saja belum tentu kita paham. Jadinya supaya mendekatkan pemahaman kita melanjutkannya dengan praktik. Jadinya di praktik itu kita langsung disuruh untuk mencari kotoran yaitu najis. Kita disuruh untuk mencari kotoran dan kita waktu itu dapatnya kotoran tentang tai ayam dan langsung kita praktikkan bagaimana cara kita mensucikannya dan seterusnya. Terus di yang pengalaman yang paling terkesan di saya yaitu di praktik ini, yaitu pas praktik tentang Homer dan Nifas. Yaitu saya sebagai ketua kelas dari praktik Tahafuz Fikih ini, saya diperintahkan untuk membeli yaitu Homer dan berem. Jadinya pengalaman yang saya paling terkesan adalah yaitu pas saya pergi membeli berem. Yaitu kok bisa seorang santri yang
sekesehariannya memakai peci, sarung, itu yang kelihatan seperti ustadz lah. Kok bisanya dia disuruh untuk mencari berem. Jadinya di rumah, setelah saya pulang ke rumah untuk membeli berem, dan saya kasih tahu dulu ke kakak saya. Dan waktu itu kakak saya langsung tertawa. Kok bisa kamu ingin membeli berem? Lucu kelihatannya seorang santri membeli berem. Gitu. Terus cara belajar kami yang ketiga yaitu dengan cara bernyanyi. Jadinya semua materi yang kami pelajari di Tasus Fikih itu kita buatkan lagu. Kenapa? Alasannya yaitu supaya agar mempermudah kita untuk menghafalnya. Jadinya dengan cara kita membuatkannya lagu, kita lebih enak mendengarnya dan kita menjadi lebih cepat untuk menghafal materi itu tersebut. Begitu. Itu alasan kami mengapa semua materi itu kami buatkan lagu. Jadinya pesan saya yaitu kepada semuanya, yaitu tetap semangat dan tetap istiqomah untuk belajar. Gunakan masa muda kalian ini untuk sebaik-baiknya, karena penentu masa depan kita ada di sekarang. Tindakan kita yang sekarang itu adalah penentu bagi masa depan kita. Itu terus pesan dan harapan saya kepada Mutakarrim ini, Mutakarrim Sadun Najihin, supaya kedepannya itu supaya lebih jaya, lebih maju, dan tetap istiqomah membimbing murid-murid santri di tulab tolibat di Mahat ini sampai hari kiamat. Demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Abdul Aziz dari Sumbawa Besar, Kecamatan Labangka, Desa Sukamulya. Saya adalah salah satu anggota dari RW 4 di Mutakarrim Sadun Najihin. Saya mengambil program Bismu Prodat. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman selama saya mengikuti program di sini. Ya, langsung saja, pengalaman yang berkesan. Paling berkesan adalah metode menghafalnya yang tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Dan di samping itu didampingi oleh para mudabbir yang berbeda karakter, begitu juga teman-teman. Tetapi ketika kami berkumpul, karena perbedaan itulah yang menimbulkan rasa kekeluargaan pada diri saya pribadi. Kemudian kalau pesan mungkin belum pantas saat ini, karena di sini adalah tempatnya orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kalau saya aja masih malas-malas. Kemudian kalau doa, semoga Mutakarrim Sadun Najihin ini tetap jaya selalu, tersebar bukan hanya di Lombok saja, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Mungkin cuma ini yang dapat saya ceritakan karena banyaknya pengalaman dan waktu yang tidak mendukung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sukanto bin Nurdin, alamat Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Saya dari program Fasludullah. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan kesan yang saya rasakan selama program RB Ramadan 2024 ini. Kesan, saya sangat bangga dan senang ikut bergabung menjadi bagian dalam program RB Ramadan 2024 ini, karena saya mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran-pelajaran. Begitu juga dengan teman-teman yang sangat kompak dan sangat semangat sekali belajar. Dan saya ikut Ramadan berburu ini bisa dibilang menantang dan sangat melelahkan. Kenapa saya bilang gitu? Pertama kalinya saya tidur di tempat seperti kandang ayam, banyak batu, semua teman-teman ngiler. Dan pada malam hari itu, malam pertama teman saya ada yang mimpi basah, Insya Allah. Terus jam 3 itu pas dibangunin sahur, dia bolak-balik,
gimana saya ini bisa mandi? Gimana saya harus mandi? Saya kira dia akan mandi karena tidak pernah mandi tadi sore, tapi setelah paginya dia cerita, kenapa saya tadi bolak-balik karena saya mimpi basah. Terus saya ketawain dia, saya ejek dia. Terus hari keduanya pas tidur siang setelah belajar, tiba-tiba setelah saya bangun, tuh, ini saya basah juga. Astagfirullahaladzim, saya juga basah. Saya juga basah. Mungkin ini karma bagi saya karena telah menghina teman saya. Jadi setelah itu saya pulang untuk mandi dan mengganti pakaian. Terus itu ngaji seperti biasa, pagi ngaji dari subuh sampai jam 10, jam 11. Tapi di sini tutor saya di Paslulullah itu, ya Allah, begitu gimana ya? Begitu kejam. Enggak kejam sih, tapi ya Allah, beliau selalu mengatakan, mengaku-ngaku dirinya sebagai wali. Di dalam hati saya berdoa, ya Allah, jangan turunkan azab di sini atas kebohongan guru saya. Begitu seterusnya, dia mengaku-ngaku sebagai wali, tapi saya tawa saja. Karena itu mungkin alasan atau cara beliau membuat kita agar kita tidak bosan belajar atau tidak semangat. Pesan, jika engkau tidak merasakan lelahnya belajar, maka bersiaplah menerima pahitnya kebodohan. Jadi mungkin yaitu pesan dan kesan dan doa saya untuk muzakarah ini. Semoga muzakarah ini semakin terbang tinggi, melesat dan mengeluarkan atau menerbitkan pemuda-pemuda ahli nahwu yang milenial. Dan semoga semua yang ada di sini jadi para ulama, al-arifu billah. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang berguna. Mungkin hanya ini pesan dan kesan. Ya Allah, wallahu muwaffiq bil hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahjul Qawimi Ahmad. Saya bin Tuan Guru Haji Muktamirin Nur. Saya dari Bagi Nyala, Desa Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Saya akan menceritakan pengalaman saya di Ramadan Berburu 4 ini. Saya termasuk santri dari Ramadan Berburu 4 yang ikut dalam kelas Iqlal Iqrab. Kenapa saya ikut dalam Ramadan Berburu ini? Karena saya termotivasi oleh ada seorang guru saya, yaitu sangat care dengan saya juga. Dia itu menceritakan dulu dia di Ramadan Berburu 3. Nah, dan saya diceritakan tentang dia ngaji di sini, dan saya ingin banget ikut Ramadan Berburu yang akan datang terus. Nah, setelah itu saya dan Ramadan Berburu telah tiba dan saya mengambil program Iqlal Iqrab. Kenapa saya mengambil program Iqlal Iqrab? Karena saya belum tahu apa sih Iqlal Iqrab itu, karena saya juga kesel karena saya pas ujian di Ma'had Darul Quran Al Hadis, saya nggak bisa menjawab tentang Iqlal Iqrab. Maka dari itu saya mengambil program Iqlal Iqrab. Dan untuk pengalamannya, alhamdulillah di Ramadan Berburu 4 ini banyak pengalaman, kenang-kenangan yang bahagia, sedih. Apalagi pagi-pagi
ya dibangunin sama dapir ya setiap itu kita juga di sini langsung program istirahat subuh program, terus sampai jam sholat zuhur. Nah itu istirahat sampai asar. Nah asarnya kita ngaji lagi sampai ngabuburit. Nah pengalaman yang pernah saya nggak lupakan itu ketika ngabuburit yang begitu banyak kita dapat ilmu karena kita ada program ngabuburit yaitu meminta nasihat kepada teman-teman pada mudabir. Nah setelah itu di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk kita semangat lagi di dalam belajar, karena setiap makin lama kita makin males di program ini karena ya itu banyak ujian setelah itu kita berbuka puasa. Nah berbukanya ini ngeri banget sama teman-teman saya, teman makan itu teman-teman ya melak ganti lah bahasa Sasak ya, karena belum ada juga belum apa namanya belum baca, baru baca Bismillah udah nasinya udah di mulut misalnya langsung belum Bismillah sudah makan ya kan. Itu saking lucunya banyak pokoknya banyak kisah-kisah apa pengalaman di sini. Ya itu aja pengalaman saya nih. Ya untuk pesannya ya semoga muzakarah saya ini makin jaya. Berjalan karena semua omongan dari dunia sampai di akhirat di husnul iman.